Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak dalam pembelajaran daring Mapel Akidah Akhlak kelas 7 yang kelima. Teriring doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kalian kesehatan, kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan, dan semangat belajar. Anak-anakku sekalian, untuk daring kali ini, Ibu akan membahas soal PTS yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, marilah kita lihat penayangan slide berikut ini. Dimulai dari nomor 1. Arti akidah secara bahasa yaitu ikatan yang kukuh. Atau yang B, maksudnya adalah manusia sebelum dilahirkan ke dunia ini telah berjanji kepada Allah bahwa Allah lah satu-satunya Tuhannya. Orang yang telah berjanji berarti akan terikat dengan janji tersebut. Sedangkan ikatan yang paling kuat adalah ikatan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya nomor 2. Akidah menurut istilah yaitu yang A, urusan yang dibenarkan oleh hati. Yaitu akidah Islam itu adalah akidah yang sesuai dengan hati nurani setiap manusia. Nomor 4. Akidah Islam memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu yang D, Al-Quran dan Al-Hadis. Nomor 5. Akidah yang dimiliki seseorang dapat menentukan yang C, sikap dan perilakunya. Karena suatu akidah atau keyakinan, kepercayaan itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap sikap dan perilakunya. Selanjutnya, nomor 6. Salah satu tujuan akidah Islam yaitu yang D, menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang dapat menyesatkan. Karena sumber hukumnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis yang bersifat benar, mutlak, dan suci. Nomor 7. Agar terhindar dari kemusyrikan, maka kita harus memiliki akidah Islam. Sebab akidah Islam itu akidah yang sesuai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 8. Berikut yang tidak termasuk perilaku yang sesuai dengan akidah Islam adalah yang B, mempercayai jimat. Orang yang memiliki akidah Islam itu tidak percaya dengan jimat, karena itu bertentangan. Nomor 9. Islam membimbing manusia dalam fitrahnya, yakni yang B, berilah kepada Allah. Maksudnya, setiap manusia pada dasarnya hatinya mengakui hanya Allah lah satu-satunya Tuhannya, sebagaimana ia berjanji sebelum dilahirkan ke dunia ini. Nomor 10. Pokok-pokok kepercayaan Islam itu ada 3. Yang A, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Nomor 11. Sifat yang harus ada pada zat Allah disebut A, sifat wajib bagi Allah. Nomor 13. Para ulama membagi sifat wajib bagi Allah itu ada A, 20. Nomor 14. Dari 20 sifat tersebut dikelompokkan menjadi A, 4 sifat, yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat maknawiyah. Nomor 15. Sifat yang berhubungan dengan zat Allah disebut B, sifat nafsiyah. Nomor 16. Mukhalafatul lil khawadisi
Artinya Allah berbeda dengan ciptaannya atau makhluknya. Sifat mustahilnya adalah A, menyerupai makhluknya. Maksudnya Allah tidak mungkin sama dengan makhluknya. Allah pasti berbeda dengan makhluknya karena Allah itu Tuhan. Nomor 17. Langit, bumi, dan semua isinya merupakan bukti bahwa Allah bersifat C, wujud. Maksudnya bahwa wujud Allah itu bisa dibuktikan dengan ciptaan Allah, yaitu berupa alam semesta beserta isinya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Nomor 18. Sifat yang boleh ada atau boleh tidak ada pada Allah itu disebut yang A, sifat jaiz. Maksudnya Allah memiliki sifat bebas. Tidak ada yang memaksa. Allah boleh menciptakan, Allah boleh tidak menciptakan. Karena Allah hanya satu. Nomor 19. Pengertian sifat mustahil bagi Allah yang ta'adud adalah A, lebih dari satu. Maksudnya ta'adud itu artinya lebih dari satu. Ini adalah sifat mustahil. Tidak mungkin Tuhan itu banyak. Tuhan itu hanya satu. Nomor 20. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu merupakan sifat jaiz yang D, sifat jaiz bagi Allah. Artinya Allah boleh menciptakan sesuatu dan Allah boleh tidak menciptakan sesuatu. Nomor 21. Meyakini sifat jaiz Allah hukumnya adalah yang A, wajib. Maksudnya kita percaya sepenuh hati. Kita yakin sepenuh hati bahwa Allah memiliki sifat jaiz. Nomor 22. Allah bisa menghendaki seseorang siswa menjadi pintar. Saat kita dikehendaki menjadi pintar, maka kita harus bersikap yang C, bersyukur. Mengapa? Karena apa yang kita miliki, anugerah yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki semata-mata bukan usaha kita, tetapi merupakan pertolongan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, Sang Pemilik alam semesta beserta isinya. Nomor 24. Pengertian taat menurut istilah adalah tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Nomor 29. Jenis taubat yang akan diterima oleh Allah adalah yang B, taubat nasuha. Artinya, taubat yang sungguh-sungguh dari semua perbuatan dosa, dari semua perbuatan maksiat, selama-lamanya, selama kita hidup. Nomor 30. Salah satu syarat bertaubat ialah mohon maaf kepada Allah, serta minta maaf kepada orang yang dizalimi, orang yang disakiti, orang yang dianiaya. Apabila C, jawabannya, kesalahan tersebut belum dimaafkan. Maksudnya, kalau kita ingin bertobat, kalau ingin kita taubatnya diterima Allah, jika kesalahan kita berurusan dengan manusia, setelah memohon maaf, setelah memohon ampun kepada Allah, maka kita harus memohon, meminta maaf kepada manusia tersebut. Jika tidak, maka Allah tidak akan menerima taubatnya. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya, walaupun Allah Maha Pengampun. Anak-anakku sekalian, demikianlah
daring pembahasan soal PTS Akidah Akhlak kelas 7. Semoga kalian paham, ilmunya bermanfaat, menjadi siswa yang soleh-solehah, sukses dunia akhirat. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.